Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Akhirnya nih, setelah libur 1 minggu, episode ke-15 dari Tensura Season 3 akhirnya rilis lagi. Dan seperti biasa, gua akan membahas alur dan hal-hal menarik nih yang ada di episode ke-15 ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Episode ini itu dibuka dengan adegan setelah Milim yang ngomong bakal nangkep naga-naga berelemen. Dan seperti yang kalian sudah tahu, Milim akan ditugaskan untuk menangkap mereka. Namun gue cukup yakin adegan ini bakal dipangkas. Oh ya, di situ juga Milim ternyata baru tahu nih kalau Ramirez sekarang sudah resmi tinggal di Tempest dan menjadi salah satu bagian dari proyek-proyek besar Tempest. Nah, masalahnya Milim yang diizinin ke Tempest itu cuma buat main sebentar, malah tiba-tiba mau lakuin tugas buat nangkep naga. Tentu saja ini bakal makan banyak waktu dan sudah pasti belum izin ke Carrion dan Frey, dan membuat si Milim malah jadi labil gitu. Di satu sisi dia mau ngelakuin tugas yang diberikan oleh Rimuru, dan di satu sisi lagi dia juga pasti bakal dimarahin sama Carrion dan Frey. Karena kalian tahu sendirilah kalau Milim sekarang ini adalah Raja Iblis yang wilayah kekuasaannya juga besar banget. Ya tentu saja gitu, tugas Milim sangatlah banyak perihal wilayah-wilayahnya. Namun ya ujung-ujungnya Milim tetap lakuin yang diminta Rimuru buat nangkap naga-naga berelemen. Nah, sedikit kita bahas nih perihal 4 naga yang bakal ditangkap Milim. Elemen Dragon adalah salah satu evolusi dari ras naga yang ada di tingkatan Arch Dragon. Nah, karena pada umumnya Arch Dragon akan memiliki ciri khas dengan atribut elemen, maka mereka akan terpecah-pecah sesuai dengan elemennya masing-masing, kayak api, angin, tanah, dan air. Nah, 4 naga ini nanti akan diberi nama oleh Rimuru dan berevolusi ke Dragon Lord atau Dragon King. Dan ini adalah evolusi tertinggi untuk ras naga. Mereka semua berada di tingkat bencana es. Oh ya, sebagai catatan juga nih, ras naga tidak akan bisa berevolusi lagi setelah mencapai Dragon King, apalagi ke True Dragon. Walaupun sama-sama naga, namun memang ada semacam pembeda gitu antara para dragon dan true dragon. Kalau bahas ini sebenarnya tuh panjang banget, jadi mungkin nanti gua akan bahas lebih detail lagi di video terpisah, oke? Oh ya, perihal Milim nangkap naga itu benar-benar sudah dipangkas dan semua naga itu sudah diletakkan di lantai-lantai labirin seperti di lantai 96, 97, 98, dan 99. Berkat aura naga Veldora juga, hampir semua lantai labirin telah terisi monster-monster kuat yang akan dihadapi dengan para petualang. Semua jebakan yang sebelumnya sudah dirancang oleh para pengurus labirin, semuanya juga udah terpasang di dalam labirin dan sudah hampir bisa dibilang nih kalau dungeon Tempest ini sudah hampir 100% jadi. Di keesokan harinya, Myormel pun tiba di Tempest dan disambut dengan sangat baik nih oleh Rimuru. Myormel pun juga menceritakan alasan dia sedikit telat itu karena dia sempat dibegal oleh monster-monster. Sepertinya mereka adalah suruhan Kazak atau bangsawan yang di episode 12 kemarin itu sempat diusir oleh Myormel. Nah, yang menarik di sini adalah orang yang menyelamatkan Myormel. Sebenarnya setelah pertemuan Myormel di episode 12 kemarin, Rimuru tuh menyuruh salah satu bawahan Soe yang bernama Goboemon untuk menjaga Myormel dari jauh. Nah, di novel dan di manga sebenarnya saat menolong Myormel, Goboemon tuh tangannya sampai putus. Di episode ini sepertinya tidak dibahas atau mungkin tangannya memang baik-baik aja. Nah, yang jadi masalah kalau di manga atau di novel itu ada alasan gitu dengan putusnya tangan si Goboemon ini. Rimuru jadi tidak enak hati dan memberikan hadiah pedang untuk si Goboemon. Ya, walaupun sebenarnya nggak ada masalah gitu dengan buntungnya atau tidak buntungnya tangan Goboemon, Rimuru bisa-bisa aja gitu tetap ngasih hadiah ke si Goboemon ini. Nah, scene pun berpindah nih ke ruang yang sangat kita cintai, yaitu adalah ruang rapat. Udah lama banget gitu kayaknya kita nggak lihat rapat yang sangat menggugah gairah ini. Ya, intinya sih saat mau bahas perkembangan proyek-proyek Tempest, tiba-tiba Rigut menyampaikan nih kalau perwakilan ras yang tinggal di hutan Jura sudah sampai dan ingin segera bertemu dan menyelamati si Rimuru sebagai pemilik dan penguasa penuh seluruh hutan Jura. Karena ini juga akhirnya Suna pun memberitahu akan dibuatkan acara penyambutan terbuka yang akan berlangsung selama 3 hari. Nah, di situ juga Rimuru sudah didandani dengan mahkota dan pakaian rajanya. Gabiru juga mengatakan kalau Diablo dan Hakuro sayang sekali tidak bisa melihat keagungan Tuan Rimuru. Nah, yang menarik di sini adalah karena memang Diablo dan Hakuro itu masih berada di kerajaan Falmouth dan di situ juga
kita dikasih tahu nih kalau sekarang Yom telah resmi menjadi raja baru, sekaligus Falmouth sudah berubah menjadi sebuah negara baru yang akan dikenal sebagai Valmenas. Di hari pertama penyambutan terlihat banyak sekali nih yang mengantri dari berbagai ras. Ada Lizardmen yang diwakilkan oleh Abiru atau ayah dari Gabiru, yang bisa dibilang mereka adalah aliansi pertama nih yang ada di hutan Jura, dan Abiru juga sangat senang gitu melihat anaknya Gabiru bisa sangat berguna untuk Rimuru. Lalu sebenarnya tuh ada beberapa ras lain gitu, kayak apa ya ini ya, turtle atau lizard gitu. Ya gue juga kurang tahu sih. Lalu juga ada ras rabbit, dan yang terakhir adalah Dryad. Di situ Dryad ini ingin meminta sesuatu, yaitu untuk melihat keagungan Ratu Roh, yang sebenarnya para Dryad ini tuh iri dengan Trenny yang sekarang selalu ada di sisi Ramirez. Ya akhirnya Ramirez pun akan menampung seluruh Dryad ini di dalam satu lantai labirin dan akan dijadikan pengelola labirin. Trenny juga bilang nih ke Rimuru, apa tidak apa-apa, bukannya Dryad adalah penduduk hutan Jura, harusnya mereka melayani si Rimuru. Ya cuman Rimuru mah emang santai-santai aja ya, karena Ramirez sekarang juga bagian dari Tempest. Tentu saja membantu Ramirez sama saja seperti membantu Rimuru. Di hari kedua penyambutan terbuka, akhirnya kita dikasih lihat nih biang kerok dari kerusuhan di seberang sungai hutan Jura yang dulu sempat dibahas di episode rapat kemarin. Mereka adalah ras pala banteng dan ras pala kuda. Mereka itu kayak saling ingin membuktikan kalau mereka lah yang terkuat dan ingin meminta Rimuru memilih rasnya masing-masing untuk menjatuhkan lawannya. Rimuru juga jadi keinget nih kalau kepala banteng itu mengingatkan dia dengan Minotaurs yang ada di game-game dungeon. Dan kayaknya mereka berdua itu cocok banget gitu buat dijadiin bos-bos dari lantai labirin. Mereka juga tidak bisa dibilang lemah karena rata-rata mereka berada di kelas A. Ya karena dua orang ini masih sibuk berdebat, akhirnya Rimuru keluarin mau hakinya. Namun hanya Gozer dan Mezer yang tidak terpengaruh dengan hakinya Rimuru. Nah kalau ini itu ada dua kemungkinan, antara mereka tidak bisa merasakan aura Rimuru, atau memang saking fokusnya berdebat mereka sampai-sampai nggak sadar gitu ada aura Rimuru. Nah saat mereka masih sibuk berdebat, tiba-tiba barrier yang dibuat Sion itu tiba-tiba jebol dan terasa aura yang cukup kuat. Dan saat dihampiri ternyata sudah banyak yang babak belur dan terlihat 3 orang yang memiliki aura yang cukup kuat. Singkat cerita, Sion lah yang akan melawan mereka bertiga. Rimuru sebenarnya agak khawatir nih karena tahu 3 orang ini lumayan kuat. Namun Benimaru juga bilang dibanding dengan Benimaru, Sion lebih baik dalam menahan dirinya. Nah yang gua agak dongkol ya, Rimuru tuh nggak paham gitu maksud dari si Benimaru. Ya akhirnya 3 orang ini langsung babak belur sama Sion. Oh ya menurut gua pertarungan ini tuh apa ya, singkat banget gitu. Dan kalau di light novel mereka bertiga tuh bener-bener dihajar oleh Sion sampai-sampai kakinya itu pada patah. Kalau di animenya tuh dibuat lebih simpel dan mereka hanya langsung terkapar dengan sekali serang. Ya namun gue juga nggak ada masalah sih karena 3 orang ini menurut gue nanti nggak akan terlalu berpengaruh dengan alur yang ada di animenya. Oh ya, 3 orang ini adalah anak kandung dari Raja Iblis Dagul yang sempat gue bahas di episode pembahasan trailer. Ada Dagura, Ryura, dan Debura. Mereka yang awalnya ditugaskan belajar di Tempest entah kenapa malah jadi berbuat keributan dan akhirnya diusir bapaknya. Ya intinya Rimuru tuh malah dikasih anak-anak bermasalah ini, yang padahal Rimuru sama Dagrul aja itu nggak pernah ngobrol secara langsung. Tapi juga lumayan sih, nanti bisa buat si Dagrul jadi berhutang budi kepada si Rimuru nanti. Akhirnya trio berubur ini diserahkan kepada Sion untuk dilatih dan menjadi bawahannya. Nah karena ini pula Gozer dan Mezer pun jadi sadar setelah melihat bahwa Rimuru saja sudah sekuat ini, apalagi Rimurunya itu sendiri. Mereka pun akan menjadi bawahan Rimuru. Lalu muncul nih si babang tampan Estes Skin Dragon Tamer atau pemimpin dari ras elf yang tinggal di hutan Jura. Yang awalnya dia menghadap Rimuru ingin meminta pertolongan kepada Rimuru untuk melerai perseteruan antara pala banteng dan pala kuda, karena itu sangat merugikan gitu untuk para elf yang tinggal di hutan Jura. Banyak dari mereka yang keluar dari Tempest dan bekerja di kerajaan lain seperti di kerajaan Dwargo. Banyak elf yang bekerja di bar yang dulu sempat dikunjungi oleh Rimuru. Bahkan Lord Gota tuh sampai terpana dengan elf-elf yang ada di bar tersebut. Nah di situ juga si Estes bilang nih kalau banyak dari mereka yang diculik dan dijadikan budak. Rimuru pun akhirnya ingat dengan perkataan Myormel di episode 12 kemarin dan meminta Zoe untuk mengusut kasus ini. Nah ini juga bisa dibilang adalah benang merah dengan organisasi penjualan budak yang sempat dibahas oleh Yuki dan Kagali di episode sebelumnya. Para elf yang pada dasarnya memiliki ikatan batin yang sangat kuat membuat mereka hidup secara berkelompok dan sangat tidak mengenakan di saat mereka terpisah satu sama lain.
Karena urusan banteng dan kuda juga sudah beres, tinggal masalah tempat baru nih untuk para elf yang sebelumnya hancur karena pertarungan Gozer dan Mezer. Nah, Rimuru pun akhirnya meminta Ramiris untuk menaruh mereka di hutan yang sama dengan para Dryad di dalam labirin. Dan hari kedua pun berakhir. Di hari ketiga atau hari terakhir dari penyambutan terbuka, Diablo dan Hakuro akhirnya balik ke Tempest. Dan seperti biasa, Diablo memberikan kata-kata indah yang keluar dari mulut manisnya untuk tuannya Rimuru. Rimuru juga sebenarnya ingin nanya-nanya banyak nih perihal Empal Menas yang dulu diurus sama Diablo. Oh ya, jujur ya, saat gue lihat Diablo balik, gue tuh kayak langsung mikir gitu, kalau pacingnya secepat ini, mungkin aja nih hadiah untuk Diablo juga akan dimasukin di season ini. Nah, yang dimaksud hadiah untuk Diablo adalah merekrut iblis-iblis berkualitas untuk tuannya Rimuru. Ya, cuma kalau melihat anime ini yang hanya tersisa 9 episode, kayaknya sih agak sulit ya buat sampai situ. Soalnya gue juga nggak yakin gitu pacingnya itu akan dipercepat kayak di episode-episode sebelumnya, atau diperlama nanti pas di festival. Jadi agak sulit gitu kayaknya buat sampai ke perekrutan Diablo. Nah, balik nih di hari ketiga. Di hari ketiga ini hanya tersisa satu tamu, yaitu adalah Rastengu yang sudah tiba di Tempest, dan episode pun berakhir. Di episode kali ini menurut gue lumayan banyak banget nih yang kena pangkas dari manga dan light novelnya. Namun menurut gue juga nggak terlalu mengganggu alur yang sudah ada di animenya, dan tetap aja sejalan dengan semestinya. Mungkin bagian-bagian yang di-cut itu bakal dibahas secara recap singkat dari Rimuru seperti yang sudah-sudah. Nah, apa aja sih bang yang di-cut bang? Lumayan banyak, kayak berburu naganya Milim itu sudah pasti di-cut. Lalu juga si Gobuemon yang tangannya putus itu juga di-cut. Lalu juga ada pertemuan Benimaru dan pemimpin Rastengu yang juga sepertinya di-cut. Dan masih banyak lagi scene-scene yang ada di light novel dan manganya juga kena pangkas. Namun gak menutup kemungkinan nih, semua yang tadi gue bahas itu mungkin aja dibahas secara recap-recap singkat. Jadi walaupun banyak yang kena pangkas juga tidak terlalu berpengaruh. Ya, jadi ditunggu aja gitu minggu depan. Gua ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gua undur diri. Peace out and bye-bye guys.